Teknik Komputer dan Informatika, berasal dari SMK Negeri 5 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah anak Bapak sehat semua. Ya, jadi di masa pandemi ini anak Bapak tolong menjaga kesehatan. Kalau ada keperluan keluar rumah, ya, jadi gunakan masker, ya, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Insya Allah kita akan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas disiapkan untuk pembacaan doa. Silakan ketua kelas. Seluruhnya siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, sebelum kita belajar, Bapak ambil absen dulu. Dadan, Hadir. Nurul, Kopi, Hadir. Rudi, Julia. Hadir. Medannya ampun Pak sakit. Oh ya, Anggun sakit ya? Ya Pak. Ya, kita doakan mudah-mudahan Anggun cepat sehat. Ya. Amin. Bisa belajar lagi bersama kita. Ini itu tentang desain grafis percetakan, ya. Jadi siapa yang masih ingat pelajaran kita, pelajaran minggu sebelumnya? Bapak, Ya, silakan Debbie. sebelum akan pemotretan sebaiknya melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, periksa keamanan kamera. Kedua, periksa baterai. Yang ketiga, periksa kartu memori. Oke, siapa lagi yang bisa menyebutkan pembelajaran kita minggu kemarin? Ya Pak. Ya, silakan Dadan. Tentang dasar teknik pemotretan. Yang pertama kita menyiapkan dulu kameranya dan usahakan kamera itu baik untuk digunakan. Dan yang kedua kita menyalakan dengan tekan tombol on. Terus yang kedua kita pegang dengan dua tangan agar mendapatkan hasil lebih baik. Terus ketika sudah mendapatkan hasil yang baik, kita pilih objek mana yang kita akan ambil. Setelah kita memilih objek yang kita ambil dengan sempurna, dengan bagus, dengan angle yang bagus, baru kita tekan tombol shutter. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, silakan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan memutar sebuah video dulu. Nanti silakan Ananda tanggapi video tersebut.
videonya. Siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang video tadi? Siapa? Ya, silakan Febi. Di dalam video itu, videonya sangat bagus dan menarik dan terdapat teknik-teknik pengambilan gambar seperti panning, terus medium close up, pan right, high angle, dan long shoot. Ya, bagus. Ada yang bisa menambahkan? Pak, menurut saya di bagian terakhir, bagian big close up tuh kurang cahaya dari belakang kameranya. Jadi mukanya tuh kelihatan hitam, Pak. Kelihatan. Oh iya. Nah, jadi ada lagi? Cukup. Ya, jadi udah paham ya tentang video tadi. Jadi video tadi bercerita tentang pengambilan gambar. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Ya. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini yaitu menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Kemudian kompetensinya nanti Ananda dapat mengambil gambar sesuai bidang pandang dan sudut pandang. Cakupan materinya di sini siswa dapat memahami prosedur pengukuran bidang pandang. Kemudian siswa mampu menerapkan konsep prosedur pengukuran bidang pandang. Kemudian ketiga, siswa dapat mempraktekkan langkah-langkah pengukuran bidang pandang. Jadi itu tujuan pelajaran kita hari ini. Baiklah, Bapak akan menyampaikan apa itu konsep pengukuran bidang pandang, pengambilan gambar. Ya, kita semua punya bidang pandang ya. Ya, kita memandang menggunakan dua buah mata kita. Jadi bidang pandang itu disebut sebagai framing. Ya. Jadi bidang pandang atau framing itu adalah suatu langkah pengambilan gambar yang harus menentukan luas bidang pandangannya untuk suatu objek utama dan objek yang ada hubungannya dengan latar belakang. Ya, jadi itu disebut dengan bidang pandang. Kira-kira sudah paham tentang konsep bidang pandang? Ya. Alhamdulillah. Kemudian ya, untuk bidang pandang ini dia ada 8 kategori. Oke, yang pertama extreme longsor. Ya, bisa kita lihat gambarnya. Ya, ada pemandangan, ini ada objek manusianya. Nah, terangannya shot sangat jauh, menyajikan bidang pandangan yang sangat luas. Kamera mengambil keseluruhan pandangan. Objek utama kelihatan sangat kecil dalam hubungannya dengan latar belakang. Jadi kalau ketemu gambar seperti ini disebut dengan bidang pandang ekstrim longsor. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, longsor. Ya, bisa kita lihat di gambar. Ya, shot sangat jauh, menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat dibandingkan dengan ekstrim. Ya, objek pemandangan masih mendominasi dengan latar belakang yang Lebih luas. Nah, sehingga objek utamanya masih kelihatan juga. Itu Bapak pemain golf. Kayak ini disebut dengan longsor. Kemudian yang ketiga, medium longsor. Shot yang menyajikan bidang pandang yang lebih dekat daripada long shot. Ya, objek manusia ditampilkan dari lutut sampai kepala. Ya, ini disebut dengan medium
longsor. Kayak itu nampaknya kurang semangat. Semangat Masih Pak. ingat? Masih. Masih ingat di kita? Masih Pak. Masih, Pak. Coba. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK 5. Luar biasa. Ya. Ini tetap semangat ya. Ya, Oke. Ada medium short. Ya. Medium short. Ya, objeknya kelihatan dari pinggang sampai Kepala. Nah, di sini objek menjadi lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampakkan dari atas pinggang sampai Kepala. Oke, latar belakang masih nampak sebanding dengan objek utama. Oke, ini disebut dengan medium shoot. Oke, kemudian berikutnya ada medium close up. Ya, di medium close up shoot amat dekat. Ya, objek diperlihatkan dari bagian dada sampai Kepala. Nah, ini sering digunakan Dalam televisi. Ya, Membaca berita. ya betul. Oke, ini medium close up. Kemudian yang keenam, close up. Ya, close up. Shoot sangat dekat. Objek utama perhatiannya adalah Dari dagu. dalam shot. Ya. Jadi objek manusia ditampilkan dari wajah, bahu sampai ke kepala. Itu disebut dengan Close up. Ya. Kemudian yang ke-7, back close up. Nah, ini Menampilkan gambar wajah. close up, ini gambarnya. Shoot yang mengambil gambar ini menangkap ekspresi lebih detail. Misalnya ekspresi orang ketawa. Nah, itu disebut dengan back Close close up. up. Atau ketika seseorang menangis, kamu ambil kelihatan dengan back close Close up. up. Sama dengan di zoom ya Pak? Ya. Tapi kalau kamu menggunakan teknik MCU, dapat tidak orang menangis? Tak dapat ekspresinya. Jadi untuk menampilkan objek menampilkan ekspresi menggunakan back Close up. close up. Oke, kemudian berikutnya ada extreme close up. Oke, kelihatan ini ya matanya yang ditamakan. Di shot menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Jadi objek mengisi seluruh layar dengan jelas detailnya. Ini disebut dengan extreme Close Close up. close up. Ya, bisa mata, mulut, ya atau objek-objek yang lain. Jadi itu ada 8 pengukuran bidang pandang. Ada pertanyaan? Atau sudah pahamkah dengan materi ini? Oke, silakan Dadan. Apakah itu semua sangat penting dalam pembuatan film nggak? Ya, sangat penting sekali. Ya, kalau dalam sebuah film ingin tampilan gambarnya bagus, kita harus menggunakan bidang pandang tersebut. Ya, ini harus bergantian, nggak harus satu bidang pandang aja. Ya, jadi digunakan semuanya, maka gambar itu akan kelihatan bagus. Nah, jadi ini wajib bagi seorang kameramen harus mengetahui ini. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kita ada tugas mengerjakan LKPD. Jadi silakan Ananda duduk berkelompok. Ya Pak. Ya. Semangat. Ini LKPD-nya. Ya Pak. Silakan dikerjakan. Ya.
Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan ditulis. Ini dikumpul sekarang ya Pak? Iya. Dikumpul sekarang. Dipresentasikan. Iya Pak, siap. Medium long shoot. Iya, big plus up. Lagi ya. Ini 30 kg yang panjang. Maksud iya long shot. Ini dia nomor 3. Enggak, aku lutut tuh dari lutut tuh medium, MCS. bukan medium, MNS. close. Medium long shoot ya? Iya, medium Iya, long shoot. medium long shoot. Kalkulator ya. Nah ini tuh ada gambarnya. Medium shoot, Oh, bener kan? dan Shot. Wah, ternyata selesai guys, ya. Alhamdulillah.
Oke, cepet. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua, Pak. Ya, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil diskusinya. Yang mau tampil pertama siapa? Kelompok siapa? Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dipresentasikan. Karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, yaitu nama saya Deda Saputra. Dan pertama saya akan menjelaskan dulu tentang uraikan konsep pengukuran bidang pandang pengambilan gambar. Jawabannya adalah bidang pandangan atau framing adalah suatu langkah pengambilan gambar yang harus menentukan luas pandang bidang pandangan untuk suatu objek utama dan objek lainnya dan hubungannya dengan latar belakang. Dan nomor 2, uraikan jenis-jenis prosedur pengukuran bidang pandang. Jawabannya yang pertama adalah A, ELS atau extreme long shoot. Terus yang kedua ada LS long shoot, yang ketiga MLS medium long shoot, yang keempat ada MS medium shoot, yang kelima ada MSU medium close up, yang ke-6 ada CU close up, yang ke-7 ada BCU big close up, dan yang terakhir ada ECU extreme close up. Karena saya dibagi-bagi di kelompok, saya mengumpulkan cuma 5 dari prosedur jenis-jenis prosedur pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hasil kerja kami, yaitu nama-nama kelompoknya terdiri dari yang pertama Muhammad Sanusi, Endang, Feby, dan Julia. Pertama-tama yaitu uraikan konsep pengukuran bidang pandang pengambilan gambar. Jawabannya, bidang pandangan atau framing adalah suatu langkah pengambilan gambar yang harus menentukan luas bidang pandangan untuk suatu objek utama dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. Yang kedua, uraikan jenis-jenis prosedur pengukuran bidang pandang. Yang pertama jawabannya A, extreme long shoot
atau bisa disebut juga dengan ELS. Shoot sangat jauh, menyajikan bidang pandangan yang sangat luas. Kameranya mengambil keseluruhan pandangan dari depan. Yang D yaitu long shoot atau bisa disebut juga dengan LS. Shoot sangat jauh, menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat dibandingkan dengan ELS tadi. Yang C medium long shoot atau bisa disebut juga dengan MLS. Shoot yang menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat daripada long shoot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai di atas kepala. Yang D yaitu medium shoot atau bisa disebut juga dengan MS. Di sini objek menjadi lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampilkan dari atas pinggang sampai atas kepala. Yang C yaitu medium long shoot atau bisa disebut juga dengan MLS. Shoot yang menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat daripada long shoot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut hingga di atas kepala. Contoh gambarnya yaitu ini teman-teman, yang medium long shoot. Pakai kursor lah. Ini Nah, lanjut. medium long shoot. Yang keempat yaitu medium shoot atau bisa disebut juga dengan MS. Di sini objek menjadi lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampakkan dari atas pinggang sampai di atas kepala. Contoh gambarnya yaitu yang ini. Nampak kan teman-teman? Nampak. Yang kelima yaitu medium close up atau bisa disebut juga dengan MCU. Artinya shoot amat dekat, objek diperlihatkan dari bagian dada sampai atas kepala. MCU ini yang paling sering dipergunakan dalam televisi. Contoh gambarnya yaitu ini teman-teman. Jelas teman-teman? Jelas sekali. Baik, dari presentasi saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang bertanya silakan. Jelas? Jelas. Ya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi itu penampilan dari masing-masing kelompok dan masih semangat untuk mengikutinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk berikutnya ada evaluasi yang akan dikerjakan di rumah. Apa Ya. itu, Pak? Di sini sudah Bapak siapkan evaluasinya. Nanti dikerjakan di rumah, minggu depan kita kumpul. Ya, Pak. Ya. Untuk hari ini itu pelajaran kita. Jadi kalau sebelum kita pulang, kita harus menyimpulkan dulu pelajarannya. Oke, apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Oke, siapa bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, silakan Dadan. Jadi pada pembelajaran kita hari ini adalah kita mendapatkan manfaat bahwa dalam memotret atau dalam bidang pemotretan itu sangat sulit sekali jika kita tidak tahu unsur-unsur dasarnya. Sekian. Ya, bagus. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Silakan tentang pelajaran kita hari kesimpulannya. Jenis-jenis sudut pandang yang pertama ada ekstrim lungsut, ada lungsut, ada medium lungsut, ada medium shoot,
medium close up, dan close up. Yang terakhir big close up. Mungkin cukup itu. Ya, tepuk tangan dulu yang sudah menyampaikan. Oke, jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kita sudah mengetahui bidang pandang pengambilan gambar, pertama ada ekstrem longshoot, kemudian longshoot, medium longshoot, kemudian ada close up, medium close up, big close up, dan ekstrem close up. Oke, jadi itu digunakan untuk pengambilan gambar yang bagus. Tadi di awal kamu sudah menyaksikan video, ya itu gunanya. Jadi pengambilan gambar itu tidak monoton, misalnya di ekstrem longshoot saja, diganti-ganti dengan apakah ekstrem longshoot, medium longshoot, ya, sehingga nanti gambarnya akan terlihat sempurna. Ya, jadi itu untuk penguatannya. Kemudian sebelum kita pulang, sebaiknya kita menutup pelajaran dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas tutup dengan pembacaan doa. Baik, seluruhnya siap. Pelajaran kita hari ini telah selesai kawan-kawan. Untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang teknik pengambilan gambar. Ya, apakah menggunakan high angle, low angle, atau over crop, kemudian with AY. Oke, jadi itu pelajaran kita minggu depan. Silakan dibaca buku di rumah untuk lebih paham tentang pelajaran minggu depan. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.